Janji adalah hutang, pepatah lama yang masih banget kita sering dengar, bahkan melekat di kepala kita sampai dengan saat ini. Namun, ada satu janji yang bahkan itu bisa mempengaruhi bangsa dan negara, yaitu perjanjian politik. Konten kali ini, gue akan berikan judul Perjanjian Politik Antar Tokoh di Indonesia. Perjanjian politik antar tokoh ini menjadi tren menjelang pilpres itu datang karena ada satu faktor, yaitu faktor threshold. Teman-teman, threshold adalah ambang batas sebuah partai dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi ada ambang batasnya itu sekitar 20%. Ketika tidak mencapai 20%, maka dia harus membuat koalisi. Nah, ketika koalisi ini dijadikan, maka ada perjanjian-perjanjian di dalamnya. Biasanya tuh bentuk perjanjiannya bisa disebut piagam, perjanjian, nota kesepemahaman. Itu yang biasa terjadi di peta perpolitikan akhir-akhir ini semenjak adanya faktor threshold atau ambang batas. Nah, gue di sini akan meng-highlight 4 perjanjian politik antar para tokoh yang menentukan nasib daripada suatu bangsa dan negara tuh. Kalau ini terjadi, nanti bisa menciptakan sejarah baru tuh sebenarnya ketika ini terjadi. Tapi pada kenyataannya 4 perjanjian ini adalah 4 perjanjian yang batal, yang tidak pernah terjadi sampai dengan saat ini. Oke, gua akan buka ke yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yang gua akan bahas adalah perjanjian politik antara Mahfud MD sama Prabowo Subianto. Pada tahun 2014, Prabowo itu mencalonkan diri itu sebagai presiden, kita tahu bersama, dan menunjuk Mahfud MD sebagai tim pemenangannya sebelum sekarang itu jadi Menko Polhukamnya Pak Jokowi itu. Di balik itu ternyata terdapat perjanjian yang menarik tuh antara keduanya, Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD. Yang isi perjanjiannya adalah yang pertama, apabila Prabowo memenangkan presiden di 2014, maka Profesor Mahfud MD ini minta ditempatkan sebagai jaksa agung, dirinya sendiri sebagai jaksa agung di era kepemimpinan Pak Prabowo di tahun 2014 jika itu terjadi. Yang kedua, apabila Pak Prabowo memenangkan Pilpres di tahun 2014, maka Profesor Mahfud MD ini meminta beberapa kementerian agar untuk direkomendasi nama menterinya dari dirinya supaya nanti dapat ditempatkan sebagai menteri. Ibarat kata adalah Profesor Mahfud MD itu udah nulis tuh nama untuk kementerian A siapa, kementerian B siapa, kementerian C siapa. Ini untuk rekomendasi masuk ke Pak Prabowo. Nah, sebenarnya ada tujuannya teman-teman. Tujuannya nggak main-main teman-teman, yaitu untuk memberantas para mafia-mafia hukum yang masih hidup di Republik ini. Bisa dilihat dari dedikasinya dan tujuannya Profesor Mahfud MD ini, seorang tokoh bangsa. Kalau mungkin orang mau cari uang, dia nggak bakal mau tuh ditempatkan sebagai jaksa agung. Pasti akan lebih milih sebagai dirut-dirut BUMN atau dirut-dirut lain. Itu kan biasanya lebih cuan tuh dalam suatu pemerintahan, karena jelas BUMN itu corporate. Kalau mau cari untungnya di BUMN, ngapain jadi jaksa agung? Tapi sampai sekarang perjanjian tersebut tidak pernah terlaksana karena Pak Prabowo itu gagal menjadi presiden di tahun 2014, dan sampai saat ini perjanjian tersebut itu masih disimpan sama Profesor Mahfud MD. Ini adalah tokoh kedua dalam pembahasan perjanjian politik, yaitu kita bisa beri nama adalah perjanjian batu tulis antara Bu Mega dan Pak Prabowo tuh. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian batu tulis bukan karena dibuat di atas batu tulis, tapi karena dibuat di daerah dengan nama jalan dan prasasti batu tulis ada di dalamnya. Isi dari perjanjian ini adalah yang pertama, mengusung Megawati dan Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2009. Yang kedua, jika menang Pilpres, maka Prabowo akan menjalankan kebijakan politik dan ekonomi secara berdikari. Yang ketiga, jika menang pada tahun 2009, maka kedua belah pihak akan membentuk kabinet dengan struktur kementerian yang sebagaimana diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ini tuh. Yang keempat, mereka akan menjalankan 8 program kerakyatan secara bersama-sama. Yang kelima, pendanaan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini akan dibagi dua atau 50-50, 50-50. Yang keenam, tim ses pada tahun 2009 ini dibentuk secara bersama-sama. Poin yang ketujuh atau poin yang paling ultimate adalah mendukung Prabowo menjadi presiden pada tahun 2014. Namun dari ketujuh poin yang disepakati, yang terlaksana tuh hanya satu poin, yaitu perihal pendanaan kampanye 50%-50%. Sisanya tidak terlaksana dikarenakan dua faktor.
Faktor yang pertama adalah Pak Prabowo dan Bu Megawati ini kalah pada tahun 2009 tuh. Jadi beberapa kesepakatannya tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua adalah faktor pada tahun 2014 di perjanjian batu tulis ini di poin 7 bilang bahwa akan mendukung Prabowo pada tahun 2014 menjadi presiden. Tapi pada kenyataannya di poin nomor 7 ini pada tahun 2014 PDIP itu mengusung Joko Widodo sebagai presiden. Jadi semua poin ini yang terlaksana tuh hanya satu poin, yaitu perihal pendanaan presiden dan wakil presiden sekitar 50%. Itu adalah pembahasan yang kedua daripada tokoh kali ini. Perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian uang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Beberapa waktu lalu beredar tuh isi pengakuan hutang antara Anies dan Sandi. Yang isinya adalah Anies meminjam uang senilai 92 miliar dengan 3 termin uang masuk, yaitu 20 miliar di termin pertama, 30 miliar di termin kedua, dan 42 miliar di termin ketiga. Total ada 92 miliar. Tapi kan ini bukan perjanjian politik, Bang, tapi ini adalah perjanjian utang piutang. Sabar dulu, di sini ada poin perjanjian politiknya, yaitu pada poin terakhir. Apabila pada tahun 2017 Anies berhasil memenangkan pemilu DKI, maka pihak Sandiaga harus menghapuskan semua kewajiban pembayaran hutang. Dalam bahasa lain, utangnya tuh dihapus kalau menang pemilu. Di sini baru dinamakan perjanjian politik. Nyatanya pada tahun 2017 Anies itu menang. Pada akhirnya perjanjian hutang ini dihapuskan karena pilgubnya itu menang. Jadi hutang senilai 92 miliarnya itu dihapuskan. Itu adalah pembahasan yang ketiga. Perjanjian politik yang keempat dan yang paling baru. Ini adalah perjanjian politik antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Perihal pencalonan wakil presiden yang akan mendampingi Anies di tahun 2024 nanti. Secara tertulis dapat diketahui ketiga partai tersebut membuat kesepakatan bahwa akan menyerahkan pemilihan wakil presiden sepenuhnya pada tangan Anies Baswedan tuh. Dengan 5 kriteria yang dapat dipersimpel, yaitu jujur, tidak koruptif, kesamaan visi, dan berani. Namun, dinamika politik berjalan sangat cepat. Tanpa diduga-duga, Anies itu memilih Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden. Hal ini membuat semua orang kaget karena PKB itu bukan bagian daripada perjanjian politik 3 partai tersebut. Bahkan Demokrat itu sampai terkejut dan membuat hari berkabung selama 3 hari karena syok akan keputusan politik tersebut. Pada akhirnya, perjanjian politik yang tidak terlaksana dengan baik ini membuat koalisi perubahan itu bubar. Karena Demokrat menyatakan keluar serta masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju yang dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, ini adalah kesimpulan dari konten kali ini. Dari keempat perjanjian yang telah gue jelaskan tadi, hanya perjanjian ketiga tuh yang berhasil dituntaskan. Sisanya gagal karena tidak mencapai tujuan bersama antar para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Kalau memang konten ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.